Cek, cek. Oke, cek. Ya, oke, sebentar ya. Oke, jadi eh, sore ini live pertama kali ya. Live pertama kali untuk membahas sesuatu yang ya bermanfaat lah insya Allah. Untuk sore ini saya nggak sendirian ya, karena aku bakal ditemani dengan seorang teman ya, Wila nih. Wah, di hari. Halo Bung Hari ya. Kali ini kita akan membahas tentang eco break. Apa sih eco break itu? Ini ada hubungannya dengan lingkungan ya. Oke, halo Hari. Oke, oke, sip. Mana nih? Kita langsung saja ya sambut. Ya, lagi nunggu Mas Wila ya. Ini salah satu trainer trainer Eco Break Jogja. Oke, sedang menunggu. Ya, bentar. Ini jam 16.27 ya. Oke. Sebentar ya teman-teman, lagi menunggu narasumber kita bergabung. Ini lagi pada sibuk apa nih? Wah, Agung, halo Gung. Wah, Nana. Wah, Priyo ini. Ini narasumber yang berikutnya harus Priyo nih. Wah, kok Wila tidak bergabung nih? Bentar. Halo Nana. Lagi sibuk apa Nana? Oh, Saiful, Bung Saiful. Gimana kabar Bung Saiful? Nah, ini dia. Oke, sahabat kita. Waduh. Halo, Will. Halo, Halo. Lagi di mana nih? biasa kantor, Oh, tekan sore loh. Tekan jam piro? mangkal. Bela-bela nih mangkal loh demi live bersama saya gitu ya. Mantap sekali nih. Wila nih. Nah, Wila ini tuh, wah Setio Rizky. Wah, mantap. Oke. Eh, jadi seperti yang eh, aku utarakan tadi ya di awal, kita sore ini akan membahas tentang eco break. Nah, ini narasumbernya langsung dari eh, pelatihnya, trainer eco breaknya langsung ya. Namanya Mas Wila ini. Halo Mas Wila. Wah, Halo, silakan mungkin bisa perkenalan dulu. ya perkenalkan ya, nama saya Wila, trainer Ecobrik dari Jogja. Mm-mm. Tempatnya di Gunung Kidul. Gunung Kidul, mantap. Nah, Medoknya jelas ya Mas? jelas banget, medok banget itu. Jogja banget ya. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, eh, sebenarnya yang namanya eco break itu apa sih, Will nih? Soalnya Nah ini ya jujur aja ya. bawa contohnya nih Mas, ini Ecobrik nih. Apa itu isinya apa itu? Hmm. Ini isinya plastik. Plastik. Ya plastik. Oh, jadi botol dimasukin Plastik. Nah, plastik-plastik gitu. jadi ya diisi plastik-plastik. Jadi
EcoBrick itu metode pengolahan sampah plastik ya. Plastik yang bersih dan kering. Nah, ini caranya dimasukkan ke dalam botol seperti ini. Nah, ini dimasukkan hingga padat. Cara memadatkannya menggunakan stick. Nah, ada stick EcoBrick, contohnya stick EcoBrick. Nah, kita padatkan hingga berat tertentu. Setidaknya sepertiga dari volume yang kita gunakan, botol yang kita gunakan. Jika kita pakai botol ukuran 600 ml, itu berat minimalnya itu dibagi 3, berarti 200 gram. Nah, setelah itu EcoBrick ini bisa digunakan untuk membuat meja, kursi, bahan bangunan, dan kreativitas tergantung orangnya mau bikin apa. Bisa untuk bangunan juga. Nah, kan tadi bisa buat kursi ya, kursi, meja. Nah, Itu memang kayaknya bisa ya, itu ditempel gitu ya, dari banyak botol gitu. kita rangkai. Ada 2 cara Mas. Yang pertama dengan menggunakan karet ban, dan yang kedua menggunakan lem kaca. Untuk lebih jelasnya bisa cek di postingan Wila EcoBrick, itu scroll ke bawah, itu tutorial cara merangkai EcoBrick. Nah, itu ada caranya. Oke. Nah, tadi itu ada yang bisa buat bangunan. Ya, Ya. di bagian apa gitu, di bangunan gitu. Kan plastik tuh. Nah, jadi ya ini plastik. Jadi EcoBrick sendiri filosofinya pada katanya itu ada dari eco, artinya ekologi, dan brick itu bata. Jadi emang kayak bata lingkungan. Nah, caranya itu nih, ini kan udah ada EcoBrick, contohnya EcoBrick. Nah, ini kita bisa membangun bangunan, kita membuat kebun, karena filosofi dari EcoBrick sendiri, kita ingin bergotong royong dengan teman-teman, dengan sekitar itu untuk membangun ruang hijau. Jadi kalau untuk bangunan untuk seperti rumah itu kita tidak menyarankan. Jadi lebih menyarankan ke taman, ke ruang hijau. Oh, berarti buat hiasan di taman-taman gitu bisa ya? Ya. Oke. Nah, ya benar. Oke, setelah itu tuh apa yang namanya EcoBrick ini tuh apa sih awalnya itu? Apakah komunitas? Apakah apa ini memang apa ya, gerakan sosial atau apa sih gitu loh sebenarnya tuh? Kalau dibilang komunitas, kita lebih ke gerakan ya, ke gerakan. Kalau induknya itu kita kenal dengan namanya GEA, Global EcoBrick Alliance. Jadi kita mencoba menggerakkan gerakan dunia. Jadi ini udah tidak hanya di Indonesia, tetapi sudah di negara-negara lainnya itu banyak yang sudah ada pelatihnya. Kalau udah di mana aja, Will? Yang udah menerapkan EcoBrick? Itu untuk lebih komplit itu bisa dilihat di websitenya di www.ecobricks.org atau di www.gobrick.com. Nah, di sana kita bisa melihat orang-orang yang sudah membuat EcoBrick dan pelatihnya. Nah, untuk negara, contohnya ya, negara itu di Filipina sudah ada, terus di Inggris, di Jepang itu sudah mulai, dan negara-negara tangga itu sudah menggunakan EcoBrick. Jadi lebih mereka itu sudah mulai beralih ke EcoBrick. EcoBrick ya. Ya, kalau di negara kita tercinta ini itu mulai ada EcoBrick itu kapan sih, Will? Apakah baru masuk tahun-tahun ini atau dari dulu sebenarnya sih? Udah lama, Mas. Kalau saya itu kan gabung mulai tahun 2017.
2017. Tapi untuk masuk ke Indonesia sepertinya sudah mulai tahun sekitar 2015-an kalau tidak salah. Oh, tapi yang di Jogja yang pertama kayaknya kamu bukan atau ada yang lain sebelum gitu. Soalnya sebelum Willa tuh kayaknya nggak pernah dengar gitu loh. Bahkan di Jogja sendiri nggak pernah dengar soal EcoBrick gitu. Nah, kalau di Jogja itu pembukaan pertama, TOT pertama. Jadi trainer of training. Nah, itu pertama itu di sebelum saya. Kalau saya kan 2017 berarti sekitar kalau tidak salah 2016. Nah, itu gerakannya lingkup internal di Bank Sampah Jogja. Jadi sesepuh Jogja itu udah banyak. Nah, cuma yang bergerak di medsos yang lebih sering ke medsos kan wilayah EcoBrick itu mungkin lebih dikenal di Jogja. Oke. Berarti sebelumnya ada tapi apa ya nggak begitu aktif di media sosial gitu ya. Ya. Oke. Banyak mayoritas bank sampah yang ikut di lingkungan hidup, dinas lingkungan hidup itu biasanya sudah diajari EcoBrick. Oke. Menarik ya teman-teman ya. Nah, Gila kan apa namanya ikut EcoBrick itu dari tahun 2017 ya? Ya, 2017. 2017. Itu apa sih alasan Willa tuh menggeluti EcoBrick gitu loh? Dan apa ya? Mulai kenalnya itu dari mana sih? Kok bisa tahu EcoBrick ini dari mana dan kenapa gitu loh? Menggeluti EcoBrick ini. Oh iya. Nyasar, Mas. Nyasar piye? Nyasar. Nah, jadi ceritanya dulu itu kan kita bikin PKM ya, proposal kegiatan mahasiswa tentang bank sampah. Nah, saya itu baru pertama kali Mas, saya tahu pengelolaan sampah dengan wujud bank sampah. Nah, itu waktu kita praktek di masyarakat, pengabdian ke masyarakat membuat bank sampah, itu kok rasanya hanya seperti itu aja ya gitu loh. Jadi kok kurang greget. Nah, jadi saya dengan teman saya yang satu angkatan itu Nur Afan, Apun kita. Apun kalau itu adik tingkatnya Mas. Nah, kalau kayak kenal sih. Itu saya sama Apun itu waktu itu keliling ke pameran-pameran di Jogja. Jadi setiap ada pameran kita datangi. Nah, itu kita mencari inspirasi pengolahan sampah yang ada di Jogja itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Bisa kan kita tahu biasanya bisa dibentuk sebagai kerajinan. Nah, kita ke stand lingkungan itu ternyata di GOR UNJ ternyata ada yang mendisplay EcoBrick. Oh, di GOR UNJ ya? Nah, di GOR UNJ itu ada apa ya? Dulu itu ada pameran buku kayak. Pameran buku Islam. Itu kita lihat di sana sama Apun. Nah, itu tertarik dengan EcoBrick. Awalnya itu sepi Mas di pameran lingkungan itu. Nah, karena saya tertarik itu ini apa tuh ini kok ada botol seperti ini itu dirangkai. Nah, saya kan penasaran, Kak cocok. Nah, kok baru tahu gitu loh. Nah, karena baru tahu kan penasaran. Itu stand awalnya sepi Mas. Tapi karena kedatangan orang khusus seperti saya, tak banting-banting Mas. Nah, saya tanya, loh ini apa? Meja, kursi. Ya, meja, kursi dijelaskan. Itu yang jaga Mbak Heni. Nah, Mbak Heni ini yang mengenalkan saya dengan EcoBrick dan akhirnya sekarang jadi tim saya. Berarti berawal dari stand itu ya, benar ya? Mengenal. Nah, itu dikenalkan dengan Mbak Heni EcoBrick. Ini namanya EcoBrick, cara membuatnya seperti ini. Nah, katanya yang membuat saya tertarik waktu itu, ini kalau dibanting nggak apa-apa. Oke, saya coba, saya banting di situ Mas, saya banting berulang kali,
barulah di sana rame karena dibanting-banting itu. Ya, karena kan ada yang orang mulai berdatangan itu mencari tahu apa itu ekobrik. Oh, nah, selanjutnya kan dikasih tahu nih sama Mbak Eni karena kan tentang ekobrik. Saya juga penasaran, Mbak, saya pengen belajar. Ini kebetulan saya baru masuk di dunia bank sampah. Itu kan curhat sama Mbak Eni tuh. Nah, kita curhat, langsung saya minta kontaknya. Saya minta kontak Mbak Eni, saya datangin ke bank sampah binaan Mbak Eni yang ada di Bantul lah ini. Nah, di Bantul di sana kita belajar sama Apun, kita belajar bagaimana cara membuat bank sampah yang baik dan benar karena Mbak Eni kan sudah lebih lama berkecimpung di sana. Kita belajar tentang pengelolaan bank sampah, terus ekobrik, pemilahan. Nah, ngobrol-ngobrol di sana, Mbak Eni bilang, "Oh Will, kalau tertarik besok sekitar bulan April, kayaknya kalau nggak salah April, itu akan ada pameran khusus ekobrik." Nah, saya datang Mas itu. Saya ajak teman-teman PKM, program itu proposal kegiatan mahasiswa itu, teman bank sampah yang kita buat di Piungan, itu kita ajak ke pameran. Nah, di pameran itu ternyata Mas ada yang namanya TOT. Ada namanya TOT, pendaftaran. Nah, waktu itu, hari itu juga saya dan Apun, nah, sebetulnya yang tertarik saya. Saya ngajak Apun lah, ngajak teman. Nah, itu ngajak teman, akhirnya, wah ini TOT itu tuh apa toh? Diajari jadi pelatih. Oke, tertarik gitu aja. Nah, langsung daftar. Hari berikutnya selama 3 hari kita dilatih menjadi trainer, itu Mas. Oh, itu gratis? Daftarnya gratis atau gimana? Bayar Mas. Bayar ya? Ya, bayar. Kira gratis. Oh, itu dua-duanya berarti ikut semua? Bayar. Wila ikut, Apun juga ikut. Wila juga ikut, Apun juga ikut ya? Nah, terpaksa atau dipaksa itu nggak tahu. Antara terpaksa dan dipaksa saya. Selama 3 hari ya? Jadi yang ikut itu selama 3 hari. 3 hari. Oh, yang ikut banyak nggak itu? Apa cuma kalian doang? Yang ikut pelatihan? Nah, ternyata yang ikut itu lumayan Mas, sekitar 12 orang atau berapa ya? Saya lupa. Lumayan, sekitar 12 atau 20-an orang di hari pertama. Selanjutnya berkurang. Nah, itu ternyata yang saya kaget itu Mas, waktu pelatihan di sana, ternyata orang-orang yang gabung menjadi pelatih ini, itu ternyata sudah tahu sebelumnya tentang ekobrik dan malah sudah menggerakkan sosialisasi cara membuat ekobrik. Dan luar biasa. Udah gerakannya, wah gitu loh Mas. Udah masif ya gerakannya ya? Itu, mereka udah punya komunitas Mas. Wah, udah keren lah di bidang lingkungan. Udah mantep. Itu ada Mbak Santi itu yang dari Jombang, terus ada si Sodir itu dari Jakarta, ada Mbak Han itu dari Surabaya, dan di Magelang ada, dan mayoritas yang datang itu malah justru dari luar Jogja. Yang saya heran di situ Mas. Dan ternyata mereka itu yang saya kaget, itu yang membuat saya minder di sana. Itu mereka itu sudah militan, sudah berkecimpung lama di dunia pengolahan sampah, gitu loh, sosialisasi di masyarakat. Nah, sedangkan saya dan Apun itu hanya enggak, gitu, Mas, baru ada masuk komunitas, tidak ada apa, baru kenal langsung berangkat, langsung mangkat, gitu loh. Nah, sedangkan yang lainnya itu waktu perkenalan lucu Mas. Waktu perkenalan itu Mbak Santi, saya dari Jombang. Dari Sanggar Hijau Indonesia, wah dari namanya udah keren banget, Sanggar Hijau Indonesia, sudah bikin gerakan, udah kapan tahu ekobrik? Oh, kita ternyata sudah tahu sejak lama, sudah belajar dari video YouTube, sudah mempraktekkan, nah gitu Mas. Nah, waktu saya perkenalan, saya bilang dari independen, alasan kenapa ikut,
baru saja tertarik gitu loh. Apa yang dilakukan belum pernah gitu, belum melakukan apa-apa. Oh, berarti ya, yang yang ikut pelatihan kan kebanyakan yang udah punya gerakan malah ya. Itu kok Ya, kenapa sih kan mereka udah bikin gerakan, bahkan udah ada komunitas, tapi ikut pelatihan lagi gitu loh. Kan itu pelatihan dasar gitu kan, bukan bukan kayak pelatihan lanjutan gitu kan. ya, pertanyaan dasar. Nah, Mm-mm. jadi di sini itu ekobrik emang kelihatan mudah, Mas. Hmm. Kayak plastik Ya, dimasukkan ke botol udah. tekan-tekan Nah, gitu itu ya, toh dipadatkan gitu ya. udah selesai, Ah. udah segini itu. Ternyata nggak cukup, Mas. Di sini itu ada materi bahaya tentang plastik, alasan kenapa kita membuat dan filosofinya, Oh, bagaimana cara gerakan, wah dan kompleks mumet. berarti Untuk berarti orang baru itu mumet. ya, nggak semudah yang dibayangkan gitu ya. Jadi kita di sana itu diajarkan bagaimana cara melatih, Mas, bukan hanya cara Ya, membuat, ya. tapi cara melatih, dan kita sudah punya apa itu presentasi presentasi itu yang sebagai modal kita ada pakemnya, nggak pakem sih, ada standarnya. Standarnya. Nah, kenapa harus ikut pelatihan? Kita di sini disertifikasi, jadi kita dituntut untuk bisa mengajarkan, bukan hanya membuat tapi mengajarkan. Tidak hanya paham ini plastik dimasukkan ke dalam botol gitu loh, tapi lebih ke kenapa sih kita itu membuat ekobrik gitu Mas. Iya, 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 ya. Oke, oke. Berarti pelatihan itu nggak cuma membuat kita bisa, tapi juga membuat kita apa ya, mengajak dan menyalurkan ke orang lain gitu ya. Dan Mantap banget. itu tidak mudah. Hmm. Itu selama 3 hari cukup nggak tuh? Apa masih kurang kalau Wila sendiri? Kalau saya sih kalau dari materi, nah kalau kurang enggak Mas, soalnya udah muntah-muntah itu 3 hari itu. Jadi selama 3 hari itu bikin kayak gini loh Mas. Oh, bayangkan ini kalau Mas sendiri kalau tahu ini kira-kira satu botol ini butuh waktu berapa jam atau berapa menit? Paling kalau itu ya enggak sampai 1 jam lah. Paling paling 5 menit jadi kan itu kan? Ya, kalau saya pelatihan ini Mas, Hmm? itu pertama kali itu sekitar 3 jam 2 hari. 3 jam 2 hari. 3 jam 2 hari berarti sekitar 6 jam. Praktek itu selama 2 hari dituntut untuk membuat ini. Itu pertama kali Mas. Wah, nggak bisa Mas, nggak bisa padat. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Karena kita pelatih dituntut untuk membuat langsung standar dan harus padat gitu loh. Kalau orang-orang baru itu buat kan paling masih agak kempes Ya. gitu ya. Tapi kalau pelatih itu dituntut untuk emang udah memenuhi standar gitu loh. Ya, maksudnya biar itu sih ya, apa biar 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 lebih apa ya? Oh yang namanya pelatih gitu ya kan, mau nggak mau ya dia harus mencontohkan yang terbaik gitu kan ya, yang memang memang dia Ya, bisa dulu gitu kan. Nah kalau memang pelatih benar. bikinnya masih lembek itu mau ntar dijadiin kursi atau meja digunain ancur malah malu sendiri ya kayaknya. Benar. Nah itu berarti uh, selain pelatihan yang dulu itu, Willa dan teman-teman nih pernah ikut pelatihan di mana aja? Eh, kalau ikut pelatihan kita ikut pelatihan lanjutan itu di Probolinggo. Oh di Itu Purbolinggo. pelatihan khusus membuat bangunan. Oh yang tadi ya, yang kayak taman-taman itu ya, untuk di bangunan itu ya. Ya, nah, itu khusus itu sekitar 30 orang itu satu Indonesia. Wow. Pelatih yang sebelumnya sudah masuk di pelatihan perkenalan itu kita lanjutkan di sana untuk membuat bangunan. Jadi skalanya lebih besar. Lah bedanya apa kan? Apa? eh
bikin untuk bangunan ini kan untuk di taman-taman kayak gitu, dan ketika untuk membuat di kursi meja itu bedanya paling 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 apa ya, paling paling kentara gitu loh, di bagian mana, Will? Oh ya, kalau di bangunan itu di materi sendiri kita pendalaman lebih, Mas. Kalau di materi itu, kalau di yang pertama pelatihan pertama itu hanya sebatas bahaya Plastik gitu ya. plastik. Okay. Nah, sedangkan di pelatihan kedua kita lebih menekankan lebih kerinci lagi yang bahaya itu apa. Ternyata di sana itu yang bahaya dari plastik, jejak karbonnya, karbon dioksidanya, pemanasan global. Dan kalau di pelatihan pertama itu hanya jalannya si plastik itu kemana, dari bahan baku terus sampai diolah, sampai ke kita konsumsi, sampai ke buang lagi mana, ke tempat sampah. Nah, sedangkan di pelatihan kedua kita mendalami lebih detail mengenai perjalanan karbon dioksidanya, bagaimana perjalanan si material plastiknya yang benar-benar plastik itu kemana sih sebenarnya si plastik ini, lebih detail lagi. Terus kemana sih nanti endingnya si plastik ini, dan bagaimana kita mengatasinya dengan membuat bangunan. Alasannya kenapa kita membuat bangunan? Nah, membuat bangunan ini tidak seperti kita membuat bangunan pada umumnya Mas. Kalau membuat pada umumnya itu kan jelas kita sudah tahu bisa gitu loh. Kita udah pernah buat, lihat aja bisa. Ternyata di pelatihan ini kita diajarkan dengan secara organik. Bagaimana cara organik? Menggunakan metode zaman dahulu, Mas. Orang-orang dulu itu dengan cara meraciknya menggunakan tanah liat dan jerami, masih campur pasir. Nah, yang diajarkan itu, sedangkan kita tahu, kita geografi, tanah liat itu sendiri di setiap daerah berbeda. Nah, itu bagaimana kita mencampur tanah liat itu di setiap daerah itu punya racikan sendiri-sendiri. Berarti nanti beda-beda gitu ya, tiap daerah punya resep gitu, banyak resep beda-beda gitu. Ada, kita harus uji coba dulu, Mas. Di tanah liatnya campurannya itu yang bagus, yang kuat itu seperti apa. Itu tergantung kualitas tanah liat di tempat-tempat lain itu bagaimana. Harus diuji coba terlebih dahulu. Jadi tidak sembarangan. Berarti untuk pelatihan lanjutan ini lebih kompleks gitu ya, dan lebih pusing kayaknya ya, lebih teknis banget ya. Lebih ke teknis dan ribet, tapi menyenangkan. Ya. Mantap di wilayah ini. Oke. Sekarang berarti timnya ada berapa, Will? Tim di wilayah Ecobrik ini ada berapa nih? Nah, kalau tim sendiri itu biasanya saya ngajak itu ada 5 orang. 5 orang. 5 orang. Nah, yang dua orang itu dari Jogja. Itu sesepuhnya Ecobrik yang pertama. Jadi pelatih, kalau saya kan generasi kedua atau tidak ketiga. Nah, ini yang pertama. 2 orang ini yang pertama sudah, wah itu udah geraknya di Jogja itu nggak diragukan lagi gitu loh. Jadi mereka itu lebih senior kebangetan daripada saya gitu loh. Pengabdiannya juga luar biasa, sudah mendampingi banyak bank sampah. Jadi untuk menutupi kekurangan saya yang baru saja terjun, saya mengajak orang-orang yang lebih militan. Jadi kalau misalnya tidak paham, nah, itu kan saya bisa ngajak Mbak Heni dan Mbak Erni. Ini mereka ini duo. Nah, duo sejoli yang mereka setiap 2 orang ini kalau di Jogja itu pasti ketemu, Mas. Kalau di lingkungan pameran itu pasti ketemu 2 orang ini. Mesti ketemu mereka. Wah, sesepuh ya. Sesepuh Jogja. Nah, terus saya juga ngajak tim dari Kidul. Dari Gunung Kidul itu ada 2 orang. Dari 2 orang ini bank sampah pertama di Gunung Kidul. Bank sampah pertama di Gunung Kidul. Juga. Oke. Di Gunung Kidul itu didirikan tahun 2012. Wow.
Nah, jadi di kenapa kok saya ngajaknya sesepuh ini? Nah, kebetulan aja itu kita klop. Cocok ya Dan ngobrolnya. klop, cocok. Nah, jadi gosipnya pas. Gosipnya pas. Kalau ketemu itu gosip-gosipnya itu sama. Nah, enggak. Jadi mereka ini yang terbukti mereka itu sudah gimana ya? Mereka itu sudah militan banget, sudah pengabdiannya, sosialisasi kemana-mana itu sudah jelas, dan mereka itu tidak orientasinya ke ekonomi, tapi sudah lebih ke jiwa. Pengabdian ya. Pengabdian itu udah energi mereka itu, Mas. Nah, itu untuk memacu saya. Sedangkan kalau saya sendiri itu kan abal-abal. Abal-abal gimana ya, Mas? Kalau anti plastik banget juga enggak. Masih pakai ya tapi Terus ya, jadi saya itu juga bingung, Mas. Saya itu gimana? Itu kadang-kadang kalau dilihat itu kayak pada orang umumnya, sedangkan kalau mereka itu sudah kelihatan banget gitu. Nah, jadi kalau saya itu lebih cenderung ingin bergabung dengan mereka sebenarnya, tapi ternyata kelihatannya mereka yang bergabung dengan saya, tapi kebalik, saya yang bergabung dengan mereka biar saya ketularan, karena saya sendiri jiwanya masih ngambang gitu loh, Mas. Masih di tahap awal mungkin ya, Bel ya. Jadi masih awal, kalau saya tetap masih banget daripada mereka, jadi buat saling belajar. Tapi emang plastik itu emang gimana ya? Emang susah gitu, ibaratnya dipisahkan dengan kehidupan kita sehari-hari itu susah gitu. Misal beli minum di Indomaret, di Alfamart, kan pasti pakai plastik gitu kan, atau apa gitu, itu kayaknya susah banget gitu untuk menghindari plastik dalam hidup kita gitu sih. Susah. Jadi kalau saya sosialisasi itu, biasanya kalau saya sosialisasi itu saya tidak melarang menggunakan plastik, karena kita tidak bisa menghindari plastik gitu, Mas. Benar. Dan kalau kita melarang, itu pasti mereka mental, nggak mau memperhatikan kita. Benar. Jadi saya pendekatannya lebih ke persuasif. Apalagi saya sosialisasi kebanyakan ke ibu PKK dan dari desa-desa itu tahu sendiri, Mas, kalau mereka itu cara mengajaknya lebih khusus lagi daripada orang-orang yang mereka sudah paham seperti itu. Mereka sudah mungkin pendidikan ke atas, itu lebih mudah diajak, keilmuan itu lebih masuk daripada mereka. Jadi untuk sosialisasi sendiri cara mengajaknya khusus. Kalau saya melarang itu malah mereka yakin nggak mau membuat ekobrik 100%. Malah apa, Mas? Oh iya, ono kayak langsung 100%. Saya sendiri kalau ngajak itu, Bu, ini bahaya, plastik itu bahaya, dan kita tidak bisa menghindarinya. Tapi bagaimana caranya? Kita kurangi. Kita kurangi. Nah, kita belajar mengurangi. Kalau bisa waktu keadaan bersih itu langsung kita simpan, langsung kita buat ekobrik, masukkan botol, nyelengi plastik gitu, Mas. Nah, kalau kotor sebelum busuk itu segera dibersihkan, langsung nanti kita jemur, kita simpan, baru kita nanti buat ekobrik. Nah, kalau sudah terlanjur kotor dan busuk, itu kan siapa sih, Mas, yang mau mainan barang busuk gitu loh. Apa, Bel? Sorry, suaranya agak itu nih, patah-patah. Halo, cek. Suara, Will? Masuk gak, Will? Oh, oke. Kayaknya jaringannya lagi ada hambatan sedikit nih, mungkin. Halo, cek. Oke, Mas Will?
Udah belum, Mas? Oke, ini udah beres. Sip. Sempurna Oke. nih. Oke. Sampai mana tadi? Lupa ya, Mas. Eh, botol yang busuk itu. Botol yang busuk ya. gimana gitu loh? Pada busuk. Ya. Nah, jadi untuk sosialisasi sendiri kita coba sebelum apa yang kita gunakan itu busuk, apalagi plastik yang kita gunakan itu kan masih tercampur dengan bahan organik. Nah, sebelum itu busuk, kita coba untuk bersihkan terlebih dahulu. Karena ketika sudah busuk, itu siapa yang mau itu loh, Mas, yang ngolah barang busuk. Jadi sebelum itu terjadi, toh itu juga biasanya kan makanan kita yang busuk gitu loh. Nah, jadi sebelum makanan kita itu busuk, kita bersihkan dulu perlahan-lahan. Dan kita tidak mungkin 100% langsung mengatasi itu semua. Jadi pelan-pelan. Kalau langsung disuruh, jangan, gua nggak bisa, Mas. Langsung mental, langsung mental. Benar. Langsung mental. Jadi pelan-pelan. Caranya gimana? Misal kalau kita belanja, kita hitung pagi kita belanja. Beli apa? Beli sayuran. Hitung plastiknya berapa? 1 plastik. Beli apa lagi? Tahu. 2 plastik. Terus apa lagi? Cambah 3 plastik. Terus masih kresek yang besar 4. Dari pagi itu 4. Selanjutnya belum siang. Apalagi malam. Nah, itu satu orang kira-kira misal 10 plastik. Besoknya kita coba kurangi 9 plastik. Oke. Hari berikutnya coba kurangi 8 plastik hingga pada akhirnya nanti kita bisa menggunakan tas kita sendiri. Berarti lebih pelan-pelan ya, pelan-pelan untuk pelan-pelan. Kalau edukasi plastik ini pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Seperti itu, Mas. Dan lebih apa ya? Bukan untuk melarang gitu ya, bukan untuk melarang, tapi lebih ke bertanggung jawab gitu ya. Ketika kita menggunakan plastik, ketika menggunakan plastik, gimana caranya biar plastik ini nggak jadi nggak merugikan bumi gitu ya, nggak merusak lingkungan gitu ya. Oke. Mantap nih, keren nih bilang nih. Ini di saat-saat kayak gini nih, banyak ada corona, semua di rumah semua, nggak boleh kemana-mana. Ini gimana nih nasib Wila Ecobrik nih gimana nih di masa pandemi ini gimana strateginya nih? Kalau saya sendiri sih nyantai aja, Mas. Nyantai aja. Nah, kalau di COVID-19 ini ternyata itu ada bahayanya, Mas. Bahaya virus COVID ini ternyata lebih tahan lama itu jika dia itu terkena plastik. Lama. Oh, terkena plastik? Gimana maksudnya terkena plastik itu hilangnya itu lama. Nah, selanjutnya kita juga banyak menggunakan masker sensi. Ya. Yang 1 kali pakai itu kan juga bagian dari plastik, terbuat dari plastik. Nah, itu penanganannya itu dicuci terlebih dahulu. Masker itu kita cuci terlebih dahulu, dikeringkan, selanjutnya kita gunting, itu dibuat menjadi Ecobrik. Oh, berarti masker juga bisa ya untuk Ecobrik itu ya? Masuk, karena itu masih tergolong plastik dan butuh penanganan khusus. Karena kan itu berhubungan dengan virus, harusnya itu sudah masuk golongan sampah B3. Sampah B3 ya. Yang pakai masker itu bukannya yang dari medis sekarang ya yang boleh ya? Ya, yang dari medis. Kalau dulu kan udah banyak orang-orang yang pakai itu, Mas. Ya, tapi langsung buang gitu ya. Nah, itu cara mengatasinya itu. Nah, untuk wilayah Ecobrik sendiri gerakannya kita kan lebih ke pasif ya, Mas. Wilayah Ecobrik lebih ke pasif. Jadi kalau melatih itu hanya jika ada orang yang mengundang. Oke. Yang mengundang. Kalau gerakan kita sendiri, kalau wilayah Ecobrik itu lebih ke edukasinya ke Instagram. Kita lebih ke Instagram, kita himbau
kalau sekarang kan bahaya plastik. Mm-mm. Bahaya plastik, terus cara membuat ekobrik, dan kalau sekarang lebih kita gerakan untuk ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga. Wah. Nah, karena plastik itu sendiri berhubungan dengan pola konsumsi kita. Ya. Nah, kita buat lebih sehat. Kalau kita lebih sehat itu kan dari sayuran-sayuran, tanaman-tanaman itu kita bisa tanam sendiri di rumah. Tanam sendiri, benar. Untuk mengurangi. Jadi kita juga mengkampanyekan program berkebun di rumah. Berkebun di rumah. Keren. Wah. Jadi kalau emasnya ngekos itu kebun di kos juga bisa. 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 Mantap. Mas karena sih memang ketahanan pangannya memang yang paling apa ya, sebenarnya menarik lah di apa namanya, di masa-masa kayak gini gitu loh. Kan katanya juga apa, nanti ada the new normal gitu ya, berarti ya kehidupan baru yang baru gitu ya. Iya, jadi menuju ke kehidupan yang baru gitu kan. Dan kemarin juga apa, sempat tahu itu aku, selain tumbuhan kita juga apa, ada gerakan gitu untuk memberikan apa ya, untuk penangkaran apa sih bahasanya itu, memelihara ikan yang bisa dikonsumsi, tapi cukup pakai ember aja gitu, namanya apa lupa. Ya, pakai ember. Itu kalau di Jogja itu lele. Nah, lele benar, lele aja. Lele cendol apa lele dawet apa Jadi di Jogja aja berarti ya. Kalau di sana itu pakai bes. Pakai bes beton itu, kalau enggak itu bisa, kalau di Jogja ada yang memanfaatkan diirigasi. Jadi irigasi ya. Selokan itu ditutup, itu digunakan untuk memelihara ikan. Iya. Berarti kalau gitu secara nggak langsung COVID-19 ini bisa mendukung gerakan mengurangi plastik itu tadi ya, dengan ketahanan pangan tadi. Iya kan ya? Juga belum tentu kalau itu. Belum tentu ya? Belum tentu. Bisa jadi kalau belanjanya banyak ya tetap plastiknya tambah banyak. Itu berarti tergantung orangnya sebenarnya. Kalau udah melihara ikan sendiri, udah menanam sendiri, beli lauknya, beli sambelnya pakai plastik, lain sama aja ya. Iya, kita akan selalu menggunakan plastik. Emang jumlahnya. Ya, berarti kita pokoknya ke jumlahnya yang diperkecil aja ya, Wil ya. Ya. Oke. Nah itu kan tadi Wila bilang kalau Wila Ecobrik ini pasif gitu ya. Berarti ketika diundang saja siap datang gitu ya. Nah itu untuk cara mengundang tim Wila Ecobrik itu gimana? Apakah langsung ke Wila, ke via IG atau via apa? Kalau mengundang langsung aja DM kita, DM di Wila Ecobrik. Di sana juga ada WA saya, itu bisa dikontak. Itu kan kalau kita pasif, kalau ada yang meminta untuk kita melatih, kita datang. Tapi kalau sekedar tanya cara membuat, terus ada pertanyaan tentang bahaya plastik, cara penanggulangannya gimana, itu gratis. Silakan DM kita, DM di Wila Ecobrik atau WA saya, itu bebas. Iya. Kalau dari rumah bebas, tapi kalau mengundang itu kan harus ada janjian lebih dahulu. Lah ya, benar. Ya. Oke, berarti untuk konsultasi atau sekedar tanya-tanya itu free semuanya, bebas itu ya. Silakan via DM aja ya. Bebas. Dan kalau mengundang bisa lewat DM atau bisa menghubungi Mas Wila langsung, bisa via IG wila.ecobrik ya. Ya. eco.brick ya teman-teman ya. Tuh. Ya. Oke. Mungkin itu aja Wil. Untuk live yang ini
Makasih Wila, ilmunya mantap sekali tentang Ya, EcoBrick, tentang plastik dan lain-lain. Semoga nanti bisa Wila EcoBrick makin berkembang dan makin bermanfaat untuk masyarakat Jogja dan seluruh amin. Indonesia, gitu ya. Amin. Oke, thank you Wil ya. Selamat berbuka puasa Wil. Sama-sama. Thank you. Oke, thank you sekali lagi. Bye ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.